Di sini saya akan menjelaskan hasil output SPSS metode enter, yaitu variable entered removed. Model yang pertama namanya variable entered, variabelnya independent, variable removed-nya tidak ada, metodenya enter. Selanjutnya, uji hipotesis pada analisis regresi linear sederhana. Hipotesis penelitian H0 tidak ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja tenaga kependidikan. HA ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja tenaga kependidikan. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, maka uji hipotesis dilakukan menggunakan dua cara, yaitu selanjutnya, untuk membuat persamaan tersebut maka bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom B di unstandardized coefficient, di mana hasilnya adalah yang pertama yaitu A angka konstanta pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, koefisien konstanta sebesar 6.909 dengan nilai positif ini dapat diartikan bahwa kinerja tenaga kependidikan variabel Y akan bernilai 6.909 apabila variabel gaya kepemimpinan variabel X bernilai konstan atau 0. B. Angka koefisien regresi gaya kepemimpinan pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, variabel gaya kepemimpinan memiliki koefisien regresi sebesar 0,955. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel gaya kepemimpinan, maka kinerja tenaga kependidikan akan menaikkan sebesar 0,955. Selanjutnya, persamaan regresi linear sederhana. Rumusnya Y sama dengan A tambah BX, yaitu yang model yang pertamanya ada konstan, yang kedua ada variabel independen, terus ada unstandardized koefisiennya yaitu yang ada dua, yang B-nya 6.909 sama yang keduanya 955. Terus standar errornya 8.393 sama 0,53. Standardized koefisiennya betanya 960, T-nya 823, yang kedua 18.095, sig-nya 417, sig yang keduanya 000. A. Dependent variable. Berdasarkan hasil output di atas, maka model pelaksanaan regresi linear sederhana yaitu sebagai berikut. Y sama dengan 6.909 ditambah 0,955x. Di sini saya akan menjelaskan membandingkan nilai sig p-value dengan alpha 0,05. Di atas saya ada tabel ANOVA. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig berpengaruh jika nilainya lebih dari 0,05. Jika tidak berpengaruh, nilai signifikasi kurang dari 0,05. Hasil dan kesimpulan pada kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig ini dapat disimpulkan bahwa pada data yang kami miliki tidak berpengaruh pada uji hipotesis dikarenakan nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Lalu di sini membandingkan nilai T hitung atau bisa disebut TH dengan T tabel atau TA. Di sini di atas saya ada tabel coefficient kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T berpengaruh jika nilai T hitung kurang lebih T tabel, tidak berpengaruh jika nilai T hitung kurang T tabel. Cara mencari T tabel atau TA A 5% atau bisa disebut 0,05 pada dua arah karena tidak diketahui pengaruhnya positif atau negatifnya. Lalu DB sama dengan N dikurang 2. Kurva regresi. Di sini
ada kurva di samping saya. Hasil dari kesimpulan pada kriteria keputusan uji hipotesis nilai T ini dapat disimpulkan bahwa pada data yang kami miliki berpengaruh pada uji hipotesis dikarenakan nilai T-nya lebih dari 0,05. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jaka Umbaran dari MN22. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis koefisien korelasi. Yang pertama ada tabel model summary model 1, yaitu ada R 0,960, kemudian R square 0,921, kemudian adjust R square 0,918, kemudian ada standard error of the estimate 2,951. Yang A yaitu ada prediktor konstan atau variabel independen. Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan besar dan arah antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam analisis korelasi ada dua aspek yang diukur, yaitu besar kekuatan korelasi dan hubungannya. Kemudian pada slide berikutnya yaitu arah korelasi atau hubungan positif bila kenaikan satu variabel diikuti dengan variabel lainnya. Jika X ke atas maka Y juga ke atas, jika X ke bawah maka Y juga ke bawah. Pada negatif bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain, X ke atas maka Y-nya ke bawah. Kemudian hasil dan kesimpulan tentang koefisien korelasi pada data yang kami dapat disebut positif karena data kami memiliki variabel yang searah dengan variabel lainnya pada variabel X dan Y. Berikutnya ada analisis koefisien determinasi. Ada tabel model summary, yaitu model 1 R 960, R square 9.21, adjust R square 918, dan standard error estimate 2951. Prediktor constant variable dependent. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen variabel Y dalam analisis regresi linear sederhana dapat dilihat dari nilai R square yang R2-nya yang terdapat pada tabel model summary. Kemudian hasil dan kesimpulannya yaitu hasil dari output di atas diketahui bahwa nilai R2 sebesar 0,921. Artinya pengaruh gaya kepemimpinan variabel X terhadap kinerja tenaga kependidikan variabel Y sebesar 92,1%, sedangkan sisanya sebesar 921,1%. Kinerja tenaga kependidikan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Terima kasih.